Udah rapi belum duduknya nih? Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancekunian dimanapun saat ini berada. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2025. Wis keren, 25, 12, 25. Masih banyak tanggal pernikahan ini. Betul, Pak. Tanggal cantik. Iya, iya. 25 apa 25 12, 25. 25. Oke, Kancekunian hari ini spesial Bang sekali kita ngundang yang apa tuh kita maksudnya gini, udah berapa kali ngundang dan alhamdulillah hari ini hadir. Dan pokok bahasannya apa tuh namanya tuh serius. Oke, nanti Kancekunian yang lagi nonton live di Facebook Serasan Radio, kemudian lagi dengerin di radio di 100,8 FM, kemudian di streaming www.serasan100,8fm.com, yang dengerin di rumah ataupun di kendaraannya, semangat karena informasi yang bakal kita bahas di acara ini insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, Kancekunian, dengan segala bangga, wis mantap, dengan segala bangga dan penuh berdebar. Kancekunian hadir di tengah-tengah kita Bapak Letkol Armet Tribudi Wijaya SH. Beliau adalah Komandan Kodim 0404 Muara ini. Assalamualaikum Pak, selamat datang di Serasan Radio. Kayaknya perusahaan komando. Komando. Oke. Iya. Kancekunian, apa Pak, saya panggil Pak Tri ya. Monggo, Pak. Pak Tri, izin Pak Tri, ini acara kita namanya Sersan Mangrasan. Sersan itu artinya serius tapi santai, Mangrasan. Mangrasan itu adalah ikonnya kita, Radio Serasan. Jadi Serasan, ikonnya kita Mangrasan. Iya. Nah, sersannya itu serius tapi santai. Nah, Kancekunian, hari ini kita bakal ngobrol seru dengan beliau. Serius. Nah, itu santai ya Pak ya? Izin Santai, Pak. Ya. Izin tetap. Sudah ada kopi ini. Lebih Gimana? santai ya kan? Tadi gimana Pak? Tadi kopinya tadi Pak? Izin Pak. Iya. Kopinya berkesan banget tadi kayaknya Pak Tri ini. Kopi di sini bagus. Ya. Bagus ya. Benar-benar kopi. Benar-benar kopi. Iya. Oke, Iya. Pak Tri, izin Pak, Iya. mulai kapan kita berdinas di Kodim ini Pak? Sebelumnya perkenalkan saya. Ya. Saya Letnan Kolonel Armet Tribudi Wijaya. Saya lulusan Akademi Militer tahun 2004. 2004 lagi. Ya, jadi saya masuk di Akademi Militer tahun 2001. Kemudian lulusnya di tahun 2004. Saya masuk di sini sebagai Komandan Kodim Morenim itu tanggal 3 Agustus 3 Agustus Pak. 2024. Pak, barengan Pak. 5 Saya 1 bulan Agustus ini. Pak. Iya. Saya 1 Agustus masuk Serasan Radio. Bareng kita ya. Ya, 5 bulan lah. 5 5 bulan bulan gitu. jalan. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Pak, kita Sebelumnya saya berdinas di Kodam 2 Sriwijaya di Palembang. Kurang lebih ada hampir 8 bulan di sana. Sebelumnya lagi saya dinas di Yon Armet 15 di Martapura Oku Timur. oke. Ya, selaku komandan batalion di sana. Iya. Nah, Pak izin Pak. Kesatuannya apa? Jadi Armet Pak ya? Armet, Oke. kecabangan. Jadi kecabangannya Kecabangan Armet. ya. Ya. Boleh cerita Pak itu gimana Pak? Ar- Kecabangan itu Armet itu spesialisnya apa Pak? Kecabangan dari di TNI Angkatan Darat ini ada kecabangan Satpur, kemudian Satbanpur dan Satbanmin. Satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan administrasi. Kami ini Satbanpur. Jadi di sini ada artileri Medan, artileri pertahanan udara, soda kavaleri dan seni di situ juga. Artileri ini identiknya dengan tembakan jarak jauh. Oke. Dengan kaliber yang besar. Jadi kalau artileri Medan itu menembak dari ground, sasarannya di ground.
Nah, kalau bahasa Inggrisnya ground to ground, nah itulah dengan jarak yang jauh, kemudian dengan kaliber yang besar. Diharapkan dengan satu munisi itu nanti sasarannya yang banyak. Satu munisi dengan sasaran yang besar lah. Kira-kira begitulah. Kalau bakso Palembang, kalau bakso Palembangnya Pak, ini masih kok dapat galon. Betul itu Bang. betul itu Bang. Nah itu Pak, waktu Akmil, nah ketika Akmil lulus itu langsung ke cabangannya, betul. Langsung gitu gimana tuh Pak? Kami di Akmil ada 3 tingkat di sana Bang, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Pada saat kita tingkat 3 itu kita sudah masuk digolongkan menjadi satuan Taruna Tempur. Kemudian pada saat lulus, kami lulus tahun 2004, nah situ baru dibagi kita ke cabangan. Berdasarkan hasil psikologi Bang. Tes juga itu Pak? Ya, berdasarkan hasil psikologi, kemudian nilai-nilai pelajaran, kegiatan kita baik yang fisik maupun yang akademik selama kita di Akmil. Jadi pada saat lulus di tahun 2004, barulah dibagi ke cabangan Bang. Kami masuknya di artileri Medan. Itulah disebut Armet tadi. Kemudian kita menempuh pendidikan dasar kecabangan selama 6 bulan. 6 bulan. Nah, di Bandung. Cimahi Bandung. Cimahi. Ya. Nah itu posisi setelah itu penempatan langsung di. Ya. Setelah kita melaksanakan pendidikan dasar kecabangan, kemudian ada 2 kali pendidikan tambahan, baru kita masuk ke satuan. Masuk ke batalion, Bang. Masuk ke batalion. Batalion saya dulu kebetulan di Jawa Barat. Di daerah Bogor, namanya Batalion Artileri Medan 10 Kostrad. Ikutnya divisi 1 Kostrad di sana, Bang. Siap. Capek nggak Pak? Iya. Capek nggak Pak? Apa waktu SMA-nya jurusan IPA. IPA di mana di Sidoarjo, Bang. Jawa Timur ya. Sidoarjo, Jawa Timur. Kenapa Patri pilih militer nggak lain? Saya sih terus aja kalau penglihat wajahnya Patri ini kalau main sinetron pasti kalah primus. Kenapa? Saya lahir dan dibesarkan di lingkungan tentara, Bang. Siap. Bapak saya juga tentara. Siap. Bapak saya tentara, kemudian kakak saya juga tentara. Dua-duanya tentara. Tentara semua. Dan saya anak paling bontot terakhir. Tentara juga, Bang. Nomor 3. Nomor 3. Maaf Pak. Terakhir. Jadi Patri bapak tentara, kakak yang paling besar. Tentara juga. Sekarang beliau dinas di Sidoarjo juga. Akmil juga? Bukan, dari Tamtama. Tamtama. Yang nomor 2? Tamtama juga. Kancet Kunian hari ini. Berarti feeling dong Patri. Hari ini kita juga pakai baju warna hijau. Iya. Kita hijau-hijau semua. Oke, Kancet Kunian, hari ini spesial sekali kita kehadiran seorang yang jiwanya ada di daerah militer. Yang mendorong pertama apa ini Patri? Maksudnya kok masuk tentara? Gimana Bang? Kalau kita sesuatu yang terulang-ulang dan kita sudah biasa melakukan itu kan, karena kita jadi cinta. Saya lahir di asrama militer, Bang. Siap. Lingkungan saya semua militer dan besar saya di lingkungan militer. Terbentuklah itu. Nah, jadi yang saya lihat hari-hari di rumah bapak saya, kakak saya, tetangga-tetangga lihat di lingkungan militer semua, Bang. Saya cerita boleh Patri ya? Boleh. Saya juga anak tentara. Saya lahir juga di asrama, terus besarnya di komplek. Nah, ketika dewasa saya jadi penyiar. Iya, gagal. Kancukunian apa? Sama-sama anak kolong. Anak kolong, cuman baru tahu nih ya Bang. Tadi ngobrol lah Bang di luar tadi. Sengaja buat surprise kayaknya aja. Beda Kancukunian ini yang berhasil masuk, ini yang nggak berhasil. Sudah ada jalannya masuk. Sudah jalannya. Gimana? Nah, gini Patri, ke Sumatera, kalau tentara itu kan identik dengan dinas, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Gimana ke Sumatera ini? Yang keberapa Bang ya? Saya di dinas awal di Kostrad, Bang. Kostrad ya? Kostrad di batalion, kemudian pindah ke resimen, kemudian pindah ke Pusdik Armet, kemudian pindah ke batalion lagi Armet 7 jadi Wadan waktu itu. Terus sekolah di Bandung, kemudian masuk Pusan Armet, kemudian pindah ke Marin Martapura di Oku Timur di Armet 15, pindah ke mana, ke Kodam 2 di Palembang, baru ke sini. Nah, itu berapa kali itu kira-kira?
Kalau bikin lamaran CV 4 lembar. Iya. Anak saya yang besar itu dari TK sampai dengan sekarang kelas 1 SMP mungkin pindah udah 8 kali. 8 sekolah. 8 sekolah. Sekarang keluarga semuanya ngikut Ikut, semua sini. alhamdulillah Yang ikut di maaf sini. putra yang paling Yang pertama yang besar kelas 1 SMP laki-laki. SMP, Ya. yang nomor 2 Yang nomor 2 kelas 3 SD. laki-laki juga. Perempuan. Iya. Iya. Yang laki-laki yang anak yang pertama ada rencana mau dididik juga kita papanya nih. Itu kakeknya. Kita bebas aja Bang. Oh, Kita bebas serahkan ke anak mau kemana kira-kira gitu. Nah, waktu itu Patri masih SMP, SMA, masa remaja, ada arahan dari orang tua untuk nanti kamu pilih sini loh. Nah, itu. Kalau semuanya orang tua pasti sama kira-kira Bang ya. Iya. Berharap anaknya mungkin cari jalan yang terbaik lah, yang bagus kan itu. Nggak mungkin orang tua berharap kamu cari jalan yang Benar sih. ke kiri-kirian atau mungkin yang yang negatif kan, kamu pasti yang bagus, yang positif, tapi diserahkan kembali ke kita kan itu Bang. Sama kayak saya juga gitu loh, Iya, Patri. Waktu saya mau belajar DJ juga. Saya belajar DJ, orang tua saya dia nggak lulus Akabri waktu itu ya. Akabri saya udah dah kawan-kawan milih ada yang sekolah apa tuh kursus komputer, bahasa Inggris, akuntansi, saya milih DJ. Apa itu DJ? Bapak kan nggak banyak ngomong, apa itu DJ? Disc jockey apa itu? Ternyata setahun kemudian pulang rambut panjang, ya kan? Akhirnya warisan saya dibatalkan warisan untuk saya. Jadi nggak dapat warisan. Bakal nggak bener nih. Iya. Oke kan Cukunian, seru ngobrol kita dengan narasumber kita hari ini. Sekarang mulai serius nih. Mulai serius. Boleh. Sebelumnya gini, Patri, bagaimana 5 bulan ya kita di sini ya? Iya, 5 bulan. Gimana rasanya di Morenim? Alhamdulillah di Kodim Morenim ini Bang, emang luar biasa Bang ya. Kita wilayah kami ada tiga pemerintahan, 2 kabupaten, satu kota. Kabupaten Morenim, Kabupaten Pali, dan Kota Madya Prabumuli. Oh, yang membawahi 3. Ya, membawahi tiga wilayah. Emang luas Bang, sangat luas dengan penduduk yang beraneka ragam. Ya. Kemudian dengan wilayah yang luar biasa memang. Luar biasa, ada ketinggian, ada sungai, ada rawa, luar biasa, ada hutan juga banyak. Ada hutan banyak, masih banyak. Perkebunan luas, sawah juga luar biasa. Emang luar biasa di sini Bang. Dulunya emang 1 Bang ya, tapi karena sudah ada yang pemekaran, jadi kodimnya tetap 1. Tetap 1 kodimnya ya. Dan dengan jarak tempuh yang luar biasa, kita ke Pali 2 jam, kita ke Prabumuli juga 2 jam kan, luar biasa dari sini. Dan itu dan 24 jam ya? Ya. Untuk wilayah ya? Ya, kita selalu siap Bang. Selalu siap. Oke. Sekarang gini, Patri, kita kepengen tahu kan Cukunian tahun 2025 ini Patri ya, TNI AD khususnya akan melakukan rekrutmen penerimaan baru untuk prajurit TNI AD. Nah itu gimana Pak Patri untuk wilayah masing-masing kodim mendapatkan tugas apa nih arahannya gimana? Silakan di ini. Jadi gini Bang, intinya pada tahun 2025 ini kita ada rekrutmen calon tamtama. Jadi sumber militer Angkatan Darat ini ada 3 strata Bang. Ada tamtama, ada bintara, dan ada perwira. Tahun ini di awal tahun 2025 ini nanti akan kita laksanakan penerimaan atau rekrutmen tamtama. Jadi ini seluruh wilayah atau seluruh Indonesia agar bisa mempromosikan, menyampaikan pada seluruh warga negara yang kira-kira masuk kriteria dan berminat mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Darat. Itu dipersilahkan. Selama rekrutmen Bang, pada intinya selama rekrutmen, selama tes, selama kita melaksanakan seleksi, itu semuanya gratis. Pendaftaran gratis, melaksanakan tes gratis, sampai dengan pendidikan gratis. Intinya tidak ada pemungutan biaya. Jadi kalau di luar itu nanti ada bunyi berkembang dengar-dengar nanti isu ada bayar, kemudian lewat calo. Nah, itu jangan percaya Bang. Karena saya juga dulu gratis Bang. Saya dulu juga gratis Bang. Dan saya dulu lama Bang. Tesnya lama.
Oke. Iya, tesnya dulu mulai dari di wilayah Supanda, Panda dan pusat. Lama bang, baru dari kampung lah bang Dari ya. kampung, oke. Dari kampung, kemudian kita naik lagi tesnya agak di wilayah. Wilayah. Kemudian baru di pusat itu bang. Dulu saya dari Sidoarjo, Surabaya tes ke Malang. Berarti sorry, Sidoarjo di Kodim, Ya, Surabaya kodamnya, Ya. baru dikirim ke Dia di Malang lagi, Malang tingkat lagi. kodam lagi, kemudian balik ke Surabaya lagi untuk pantukhir, baru kita ke Magelang. Di Magelang kita tes lagi dari nol bang, dari awal lagi kita tes. di mana di ininya di mana? Di pusat, Di Akmil. pusatnya. Ya. Kita tes lagi dari awal dan alhamdulillah dengan dalam waktu yang panjang itu udah dipungut biaya bang, gratis. Waktu itu Patri udah punya pacar belum? Belum. Belum ada. Bang. Serius, Pak? Serius belum ada. Oke. Ya. Dapat pacar kemudian Dapat setelah pacar. pendidikan. Iya lah. Dan sekarang menjadi ibu ini Iya, anak-anak iya. kita. Ini. Alhamdulillah. Benar tuh, Pak? Iya, Oke. iya. Pak, ini kan dorongan biasanya zaman itu kan anak SMA itu kan selain orang tua dan juga pasti ada ada pihak ketiga lah pacar tadi yang Iya. mendorong. Patri justru nggak punya sama sekali. Enggak lah, enggak. A1 nih, Pak. Iya. Orang kampung dia. Bang. Kampung lagi. Nah, Pak itu tadi kan Patri cerita kalau Akmil ya dari Iya, iya. ini. Nah, kalau yang untuk prajurit ini sama nggak? Apa tuh garis besarnya ini, Pak? Sama, secara garis besar sama. Jadi selama rekrutmen, selama tes, Ya, selamat. dari awal sampai dengan terakhir, kemudian sampai dengan nanti ikut pendidikan, itu enggak akan dipungut Nggak ada biaya. biaya. Enggak ada calo itu enggak ada bang. Nggak ada ya. Kemudian nanti kalau ada yang isu bayar sekian supaya masuk udah ada. Nah, Pak untuk pendidikan si calon ini Selama pendidikan juga semuanya gratis bang. Gratis. Dari pakaian, nanti dapat kesehatan, makan, vitamin, bahkan uang saku juga dapat. uang saku ya. Dapat. Berapa lama pendidikannya? Masa pendidikan? Kita beda-beda bang ya. Kalau Tamtama, Bintara, Perwira juga Bang. beda. Kalau kami dulu 3,5 tahun bang. Siap. Kalau nanti Tamtama ada 2 tahap pendidikan bang. Oh, oke. Pendidikan pertama, kemudian ditambah dengan pendidikan kecabangan. Oh, cabang ini. Iya, jadi ada 2 tahapan pendidikan. Tamtama, Bintara juga sama. Siap. Itu yang kita kenal, maaf Pak Tri kalau salah. Itu yang kita kenal secatam itu ya? Ya, Benar ya? Oke, sekolah calon Tamtama. Tamtama. Ya. Nah, syaratnya apa? Syarat pendidikan si calon ini? Minimal pendidikan? Iya, ada persyaratan-persyaratan bang. Ini saya bacakan Boleh, bang silakan. lebih detailnya bang ya. Ada persyaratan umum, Ya. kemudian ada persyaratan lain, ada persyaratan tambahan, juga ada persyaratan yang punya prestasi. Oh, oke. Nah, ini kalau persyaratan umum ini bang ya, yang jelas warga negara Indonesia. Ya. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian setia kepada NKRI, kemudian umur minimal 17 tahun 9 bulan. 17 tahun 9 bulan Ya, pas. minimal. Oh, minimalnya. Minimal, Oke. minimal. Kemudian pada saat pendidikan itu maksimal, Maksimal. itu 22 tahun. Oke. Jadi nanti dibuka pendidikan yang rekrutmen awal tahun ini bang, itu nanti dibuka pendidikan tanggal 4 Maret. Oh, 4 Maret ini ya? Ya, 4 Maret ini itu usia maksimal dia harus 22 tahun pas. 22 tahun, Iya. yang minimalnya Minimal 17 tahun 9 bulan. Oke. Itu untuk usia Bang ya. Kemudian tidak ada catatan kriminal, kemudian sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan pengadilan atau ketetapan hukum. Sekolahnya pendidikan minimal ijazah Untuk ijazah SMA Bang. SMA ya? SLTA ke atas. Sederajat ya? Sederajat. Oke. Iya. Nah, untuk yang ini gimana Pak Tri, apa yang kita di Muara Enim? Maaf, kita kan membawahi Kabupaten Muara Enim, kemudian Pali dan juga Prabu Muli. Iya, Nah, iya. itu pendaftaran adik-adik kita ini Iya. Nanti bisa kita arahkan di Kodim Bang. di Kodim Di Kodim nanti kita bisa bantu ya kan. Kita bantu nanti di Kodim persyaratan-persyaratan apa yang disiapkan. Kadang-kadang adik-adik ini kan sama kayak saya Bang. Dulu kan enggak tahu Bang. Oh. Apa yang harus diperbuat ini Bang. Kita datang. Itu satu, yang kedua takut Pak. Tapi karena bapak saya juga tentara, kakak saya tentara, ada gambaran lah. Ya. Nanti gini le. Tapi lebih jelas lah kamu datanglah ke Kodim. Oh iya iya. Waktu itu kami ada Koramil Bang, kami ke Ya, ke Koramil, Koramil. deket dulu kan Koramil. Dari Koramil nanti dikasih tahu gambaran secara umum, siapkan apa yang perlu dibawa, kita ke Kodim.
Di Kodim Oh, lebih jelas oke. semua, disampaikan semua lebih jelas. Berarti Kancu Kunian bagi yang ingin mendaftarkan dirinya Ya. untuk menjadi menjadi prajurit TNI AD, Ya. berarti hubungi dulu Koramil Boleh setempat yang lah ya? yang dekat. Ah, yang dekat. Kalau lumayan dekat dengan Kodim langsung Kodim boleh. Oke. Ya. Nah kalau di Koramil nanti dengan siapanya nanti itu arahannya? Dengan anggota Anggota yang ada Koramil pun sudah Bisa tahu semua ya. seluruh satuan jajaran kita sudah kita himbau Bang. Nanti kalau ada adik-adik yang berminat, nanti kita sampaikan inilah persyaratan-persyaratannya supaya disiapkan. Nanti semua sudah disiapkan di Koramil. Iya. Mulai kapan kitanya Pak? Sekarang Sudah mulai. sekarang sampai di Iya. bulan Maret ya? Iya, sekarang sudah mulai jalan Bang. Khusus lelaki ya? Ya, Lelaki. kalau tam-tama laki-laki. Berarti yang ini Pak. Iya. Kalau tam-tama laki-laki Bang. Kalau kan cukup nih Pak, tim produksi kita ini cewek semua nih. Iya. Maaf nggak bisa ya Dek ya. Kalau yang perempuan bisa untuk Bintara. Oh Bintara, minimal Bintara. Termasuk di Akmil juga ada Akmil Bang. udah bisa ya. Bisa untuk yang perempuan. Oke, sip. Kan Cukunian, kita mengobrol seru lagi, kita ngulik lagi tentang pendaftaran prajurit TNI AD tahun 2025 ini dengan narasumber yang tadi menceritakan bagaimana beliau juga mengikuti awalnya Iya. pendaftaran, tapi beliau di Akmilnya. Oke, Kancu Kunian, kita akan kembali lagi dengan Komandan Kodim 0404 Muara Enim, Bapak Letkol Armet Tribudi Wijaya SH, setelah yang satu ini. Oke, Kancu Kunian, kembali lagi kita di Sersan Mangrasan. Minder nih sersannya nih. Karena yang hadirnya aduh, Komandan Kodim yang hadir ya kan. Oke. Kancu Kunian, masih dengan Sersan Mangrasan hari ini kita dengan Bapak Letkol Armet Tribudi Wijaya SH, Komandan Kodim 0404 Muara Enim, membahas tentang penerimaan prajurit TNI AD untuk tahun 2025. Oke, tadi kita sudah sempat Pak Tri tadi ngejelasin apa saja persyaratan-persyaratannya. Nah, oke, Kancu Kunian, kembali ke sini lagi, kita langsung ke narasumber kita. Pak Tri, kita pengen tahu lagi. Tadi kan ada persyaratan administrasi ya. Iya, Nah, kalau iya. fisik gimana? Untuk fisik gimana, Pak? Jadi saya ulang lagi di Bang. Jadi persyaratan ini pertama ada persyaratan umum, kemudian ada persyaratan lain, ada persyaratan tambahan, kemudian ada persyaratan juga prestasi. Ya. Tadi kita sudah bahas persyaratan umum, kemudian ini persyaratan yang lain. Ini persyaratan yang lain kami sampaikan. Yang pertama, ini pria. Tam-tama ini khusus laki-laki ya. harus kita luruskan ini. Kalau yang wanita, yang perempuan ini bisa untuk yang Bintara atau yang akademi militer boleh. Jangan Kalau sampai tersebar di luaran tam-tama nerima wanita. wanita. Nah, bahaya tuh. Tam-tama ini khusus pria. Khusus pria, oke. Ya, bukan mantan prajurit TNI Polri atau PNS. Bukan mantan. Artinya belum pernah masuk sama sekali, betul. Kemudian yang berikutnya berijazah minimal tadi yang SLT, SMA, MA, sederajat atau paket C. Oh, paket C. Boleh, ya, boleh, masih berlaku. Atau swasta, negeri, terakreditasi juga boleh. Kemudian belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Dan selama pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun, itu
jangan menikah dulu. Oh, ikatan dinas. Ya, Oke. ikatan dinasnya 10 tahun. Oh, sorry. Ya. Maaf, ikatan dinas 10 tahun. 10 tahun. Tapi yang belum boleh menikahnya itu 2 tahun pertama Ya, setelah lulus. selama pendidikan sampai dengan 2 tahun pertama. Sampai dengan 2 tahun pertama setelah selesai pendidikan. Tinggi badan, ini tinggi badan sekarang 160 cm 160. minimal. Oh, minimalnya. Minimal 160 cm dengan badan yang seimbang. Oke, Nah, seimbang itu. seimbang ya proporsional lah. Ideal. Biar tahu bocoran. Kemudian untuk ikatan dinas minimal 10 tahun. Kemudian siap ditempatkan di mana saja. Nah, pada saat berdinas kurang dari 10 tahun, kemudian keluar secara keinginan pribadi, ini harus siap mengganti biaya. Oh, apa mengundurkan diri? Ya. Oke. Harus siap mengganti. Jadi 10 tahun itu dia kalau pengen ini harus mengundurkan diri misalnya Dengan keinginan pribadi mengganti itu biaya. biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh negara. Kemudian harus mengikuti pemeriksaan. Ini yang tadi abang tanyakan, ada administrasi, Ya. kemudian ada kesehatan, jasmani, kemudian penelitian personil, termasuk psikologi. Nah, itu yang harus dijalani. Tes-tes itu. Nah, itu tahapan itu ada di Kodim. Sudah ada bang jadwalnya. Ini waktu-waktunya untuk pemeriksaan administrasi. Ini nanti dimulai dari 18 Januari kemarin 18 Januari, oke. sampai dengan tanggal 3 Februari 2025. Termasuk nanti di situ ada tes kesehatan yang pertama. Kemudian nanti ada prasidang tingkat Panda tanggal 4 Februari. Kemudian nanti ada sidang pemilihan tingkat Panda tanggal 5 Februari 2025. Kemudian verifikasi di Mabesat tanggal 6 sampai dengan 7 Februari. Oke. Siap, Bang. Nah, ya nanti tempat pelatihannya, pendidikannya di mana kita, Pak Tri? Kalau untuk pendidikan dan latihan kita untuk Tamtama, masing-masing Kodam sudah punya, Bang. Kita di Kodam 2 ini, Kodam 2 Sriwijaya ini nanti tempatnya di Lahat. Oh. Di sana ada pendidikan secata. Secata, betul. oke. Yang kurang lebih 1 jam lah, 1 jam setengah lah dari sini, Bang. Okay. Ya, di sana ada pendidikan secata. Nah, maaf ini, Pak Tri, sedikit rahasia. Iya. Tapi masih umum lah. Kira-kira berapa kotanya untuk penerimaan? Itu ini boleh dipublish nggak itu? Tergantung nanti kebutuhan negara, Oh, termasuk oke, tergantung juga hasil dari tes atau rekrutmen di lapangan. Oh. Yang memenuhi syarat ini ada berapa? Gitu. Nanti akan di-compare, Bang, dibandingkan antara kuota dengan yang memenuhi syarat. Misalnya kotanya 100 misalnya, Ya. Pak ya? Nanti di ranking, Bang. Oh. Yang memenuhi syarat di ranking dari nomor 1 sampai dengan 100. Nah, itulah yang dimasukkan nanti. Kira-kira begitu. Jadi yang masuk, yang lulus itu harus memenuhi kriteria. Tadi yang disampaikan mulai dari administrasi, kemudian tes kesehatan, dari tes jasmani, termasuk tes psikologi, termasuk ada tes wawancaranya. Ya, itu semua di ranking. Terakhir Pantohir. Oh, Pantohir. Hafal juga. Terakhir Pantohir. Masih hafal, Bang, ya? Karena sudah ngalami. Oke. Oh, jadi berdasarkan ranking ya. Berdasarkan Pak, ranking, Jadi Bang. walaupun dia misalnya kota 100 ternyata persyaratan tidak mencukupi, tetap ini ya. Meskipun ada nilai yang bagus, memenuhi syarat, cuman karena kuotanya dia dibatasi, tidak bisa dipaksakan juga, Bang. Tapi percayalah bahwa yang masuk nanti, yang di dalam kuota itu pasti sudah memenuhi syarat memenuhi semuanya. syarat dan yang terbaik. Yang terbaik dari yang terbaik. Kira-kira gitu, Bang. Yang terbaik dari yang terbaik. Betul. Oke. Seperti saat ini kan Cekunian. Amin. Tahun 2024 tahun 2004 20 tahun yang lalu. Siap, Masya betul. Allah. 20 tahun yang lalu. Yang sekarang Bima ini macam 20 tahun yang lalu. Iya. Maaf nih, rahasia. Dengan ibu kenalannya di mana, Pak? jadi buka-buka nih. Itu gimana, Pak? Dijodohkan nanti? Dijodohkan. Ketemu alami aja, Bang. Oh, gitu. Iya, sudah jodoh lah, Bang. Terbayang nggak Pak beliau waktu dengan waktu akan menentukan pilihan hidup dengan beliau, dan beliau juga akan menentukan pilihan dengan ibu dengan Pak Tri, ada syarat-syarat misalnya nanti kamu dengan saya itu harus ini, enggak saya itu ini. Enggak.
kita alhamdulillah bang, mungkin ya namanya jodoh bang ya. Katanya apa peribahasa jodoh itu bagian apa dari tulang rusuk. Ternyata itu ada lagunya bang. Katanya kan gitu bang. Iya benar. Kalau kita percaya itu setelah kita alami juga memang mirip-mirip bang. Mirip-mirip, oke. Dengan kita mirip-mirip sama itu. Apa yang kita rasakan sama, apa yang kita gambarkan juga sama. Apa yang menjadi visi misi kita ke depan ya mirip-mirip lah, sama, nyambung, sinkron gitu bang. Iya. Jadi nggak ada persyaratan khusus atau yang penting sama-sama pengertian, udah kita jalan aja yuk. Nggak ada yang harus kita kuat-kuatan pertahankan mati-matian, nggak ada bang. Nggak. Yang penting kita sama-sama aja. Saling isi ya. Saling isi aja. Yang bagus yang mana kita jalanin. Oke. Gitulah kira-kira. Sengaja Pak Tri, soalnya yang 3 ini juga lagi latihan. Oh iya. Mudah-mudahan segera mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Amin. Iya. Oke, nah Pak Tri ada ini nggak Pak Tri? Ada saran nggak apa misalnya? Kan tadi pengalaman Pak Tri waktu mau ngikutin Akmil tahun 2001 itu. Iya. Nah untuk adik-adik kita yang mau daftar, apa sih misalnya persiapan-persiapan yang dibutuhkan selain administrasi ya? Iya. Kalau kita simpulkan sih bang, ini sebelum saya cerita, kalau kita simpulkan semuanya kembali ke takdir bang ya. Oke. Ketetapan Allah kepada kita kan, nanti kamu bakal jadi apa gitu kan. Iya. Tapi manusia ini kan ada kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu berusaha Oke. dan berdoa. Berdoa ya. Itu bang yang saya kerjakan. Berusaha dan berdoa, kemudian yang bisa menaungi apa yang kita kerjakan ini orang tua, terutama ibu. Udah gitu bang. Jadi ibu saya mendoakan, bapak saya juga mendoakan, kemudian saya juga berusaha bang. Apa yang diujikan itu saya siapkan semua. Administrasi semua kami siapkan. Alhamdulillah administrasi ini termasuk di dalamnya hasil nilai-nilai bang. Nilai-nilai juga berpengaruh kalau di akademi militer, nilai juga berpengaruh bang. Jadi kami belajar bang, mulai dari waktu SMA-nya itu. Ya belajar dari SD belajar bang. Oke. Nah sorry Pak Tri, Pak Tri waktu mau masuk Akmil itu dari SMA apa dari SMP? Saya SMA bang. Ke SMA. Lulusan SMA. Kemudian salah satu syarat administrasi itu nilai evaluasi apa itu bang? Nah Pak, maksudnya gini, Pak Tri itu dari kelas berapa nyiapin diri? Saya kepengen masuk Akmil, nah itu SMA-nya itu kelas berapa? Saya dari SMP sudah mulai ini bang. Dari SMP. Sudah mulai serius saya bang. Memang ke ya, sini. Okay. Saya olahraga, aktif, belajar, saya juga rajin lah bang, ibaratnya gitu. Nggak main-main lah bang. Oke. Nah, kemudian sampai SMA saya tambah serius lagi. Tambah serius lagi, memang tujuan ke situ. Saya ambil IPA ya. Karena peluangnya lebih besar bang IPA. Karena belajar. Kami IPS Pak. Pelajaran anak masuk. Bisa juga bang, hanya ininya beda aja. Jalurnya beda ya? Jalurnya beda. Tapi udah IPA kalau Iya bang. Jadi Pak Tri ketika akan cita-cita masuk ke Akmil itu saya udah siapkan dari SMP saya siapkan. Mulai terus SMA. Jadi belajar bang. Salah satu administrasi yang dipenuhi adalah NEM. Waktu itu kami nilai akhir tahun itu bang. NEM-nya? Itu kami minimal itu 42 bang. Tahun 2001 itu 42 ya. Alhamdulillah NEM saya tinggi waktu itu bang. 4? Saya 54. Lebih. Alhamdulillah bang. Jadi itulah yang tadi saya bilang bang, berusaha dan berdoa. Ya. Kita berusaha dan berdoa, Allah yang menentukan bang. Nah itu kan bapak, ibu. Nah sekarang dengan posisi Pak Tri jauh dari ibu gimana nih? Sekarang kan, Ibu kan sekarang sudah ada. Maaf Pak Tri sendiri yang jauh ya, dari keluarga. Betul. Saya sendiri yang jauh dari rumah. Kakak malah di sana. Kakak saya dua-duanya di situ semua, dekat-dekat di rumah orang tua semua. Anak bungsu loh. Iya. Justru saya yang melalang buana. Iya itu. Mungkin cerita bapak saya ada benarnya bang. Jadi hari-hari itu bang ya. Saudara kembar kita di alam perut ibu itu pada saat lahir, bapak saya cerita. Hanya hari-harimu lah yang bapak buang di sungai. Oh, insyaallah. Hari-hari kakak saya duanya itu ditanam semua depan rumah. Iya. Hanya hari-hari saya yang dibuang di sungai. Jadi katanya biar ikutin arus air itulah. Air mengalir. Iya. Oke, siap. Ini cerita serius ini bang.
Bapak saya cerita begitu. Saya mungkin bener juga, ada benarnya. Iya, benar. Filosofi orang Jawa dulu. Orang tua. kita dulu. Iya. Nah, Itu kalau sih, yang, Pak. ini Pak Patri, anak kita sekarang yang 2, hari-harinya. Kalau kami masih normal, kami tanam di depan rumah. Oke. Nah, Patri, Itulah. pengalaman apa yang Patri kan apa ya Patri bisa bagikan untuk adik-adik calon yang kepengen ngikut? Iya. Bisa Berusaha dan berdoa lah, Bang. usaha dan doa ya. Berbuat baik sama orang tua, khususnya perempuan, Bang ya. Jangan pernah ngelawan kita, Bang. Iya. Kita siapkan semua yang jadi apa tadi itu, ketentuan kita siapkan. Kesehatan, jangan kita makan makanan yang terlalu berbahaya. Iya. Kemudian jangan merokok, apalagi narkoba, ya kan, Bang. Kemudian dari jasmani kita latih, Bang. Lari, resto, pull up, sit up, push up, shuttle run, lari itu kita siapkan. Berenang kita siapkan, Bang. Oke. Saya dulu juga dari SMP itu, Bang. Udah mulai Iya. fisik benar-benar dijaga Dulu ya. udah bisa berenang, saya belajar berenang. Oke, siap. Saya SMP sampai SMA 6 tahun, saya berangkat dan pulang sekolah naik sepeda, Bang. Sepeda ya. Berangkat 3 kilo, pulang 3 kilo. Rutin itu. Rutin itu, Bang. Ada yang dibonceng nggak? Enggak ada, Bang. Sepeda, Bang. Sepeda kayu, Bang. Iya, enggak di belakang ada yang dibonceng. Ada. Bukan sepeda motor, Bang. Sepeda kayu. Oh, ini sepeda itu ya. Di kampung, Bang. Sepeda jengki. Iya. Kalau kami ngomong sih. Iya. Sepeda kampung itulah, Bang. Oke. Jadi disiapkan lah semuanya, Bang. Semuanya ya. Kesehatan, fisik, belajar, psikologi. Psikologi. Sekarang sudah canggih, Bang. Oke. Di handphone, Ah. internet bisa kita buka contoh-contoh apa namanya itu soal-soal psikologi. Soal psikologi. Ya. Kalau enggak sudah ada buku Iya. yang tentang psikologi banyak, Bang. Kalau enggak, saya lihat ini ada di beberapa kota besar ada itu, Bang, bimbingan Ya, bimbingan bimbingan khusus untuk khusus untuk masuk TNI Polri. Nah, bisa lah apa aja kita ya. namanya usaha, Bang, boleh lah. Kalau dulu kan nggak ada, Enggak Bang. ada belajar Sendiri. sendiri. Kalaupun enggak ada ya sudah, Tapi ikuti memang- saja. Memang beda. Siap. Patri, IPA dan IPS. Sama aja, Bang. Emang beda. Ini kayaknya IPS semua nih kayaknya. Apa Patri maksudnya? Setelah lulus mereka nanti penempatannya di wilayah Kodam 2 Sriwijaya? Oh, bersedia ditempatkan di mana saja, Bang. Oh, tidak otomatis. Tidak Oke. mesti di sini. Ya, Walaupun pendidikannya meskipun di pendidikan sini. di sini. Oke. Meskipun pendidikan di sini. Heeh. Jadi dia misalnya bisa dia ditaruh di Kalimantan, di Ya, Papua, di mana? di Atau mana juga yang aja. dari Papua bisa Ya, ditaruh di sini di dia, Mas. seluruh Indonesia. Di lah, seluruh Bang. Indonesia ya. Iya. Hanya pendidikannya saja di sini. Iya, pendidikannya di sini. Nanti setelah lulus ditempatkan di mana aja. Tadi kan masuk persyaratan lain. Oh iya, bersedia Bersedia ditempatkan. ditempatkan di mana saja. Gitu, Bang. Siap. Jadi Patri, penerimaan prajurit TNI AD ini tidak dipungut biaya, Tidak dipungut biaya. perlengkapan administrasinya harus ini, kemudian Kanca Kunian yang kepengen mendaftarkan diri dan menjadi anggota TNI AD silakan ke Koramil terdekat dulu lah ya. Kodim boleh. Cari Sama informasi Kodim, selengkapnya. ya, boleh. Cari informasi selengkapnya di Koramil terdekat, kemudian arahan bapak-bapak anggota kita di situ bagaimana. Kalau misalnya belum puas baru ke Ke Kodim. Kodim. Iya. Nah, Kodim 0404 Muarainim. itu lokasinya di jalan. Pokoknya gini deh. Sampingnya terminal, Pak. Sampai terminal. Nah, kancuknya pasti tahu galau. Samping terminal Muarainim itulah. Sampai terminal Marim atau Iya. di depan kantor Depan Pemda. stasiun. Depan stasiun. Depan stasiun, Pak. Pokoknya gampang warnanya Iya, hijau iya. ya catnya kan. Oke, Kancu Kunian di ujung acara ini kita izin Patri Iya. mohon apa ya Pak ya closing statementnya. Kira-kira apa nih Pak statement Bapak untuk penerimaan tahun 2025 ini prajurit TNI AD, kemudian apa nih Pak harapan untuk adik-adik pendaftar ini? Silakan. Kami sampaikan kepada seluruh adik-adik, seluruh warga negara Indonesia bahwa di awal tahun ini 2025 akan dibuka pendaftaran terkait dengan calon tamtama TNI Angkatan Darat tahun 2025. Bagi adik-adik generasi muda yang ingin mengabdikan dirinya kepada negara melalui TNI Angkatan Darat, saya himbau, mari kita ikut pendaftaran ini sesuai dengan kriteria atau persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Sebelumnya kita siapkan sendiri
secara pribadi apa yang harus disiapkan dari administrasi, kemudian kesehatan, kemudian kesiapan jasmani, kemudian termasuk kesiapan untuk psikologi, termasuk nanti wawancara, apa yang harus kita siapkan diri kita dulu sebelum kita bertempur di medan rekrutmen. Karena saingannya banyak, Bang. Saingannya banyak. Jadi kita harus siapkan yang terbaik untuk kita sendiri. Semoga apa yang kita upayakan menjadi hasil yang baik juga demi bangsa dan negara yang kita cintai, yaitu Indonesia. Itu, Bang. Oke. Siap. Sip. Oke, semuanya Kanca Kunian, kelar sudah aksi acara kita Sersan Mangrasan. Ini Sersan ini, aduh senior. Ini Letkol kita. Bapak Letkol Armet Tri Budi Wijaya SH, Komandan Kodim 0404 Morendim, dan saya Sersan Anggi. Oke, Kanca Kunian, kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tim produksi ada Dian, Uti, Niken, kemudian ada Romli, dan juga bersama Bapak Letkol Armet Budi Wijaya saya ini bersama tim, beliau ada di luar studio yang standby monitor. Oke, Kanca Kunian, diingatkan sekali lagi bagi yang ingin mengabdi pada negara melalui TNI AD, prajurit TNI AD, silakan daftarkan diri Kanca Kunian, lengkapin semua administrasi dan hubungi Koramil terdekat di wilayah Pali, Prabu Muli, dan juga Muara Enim. Kalau sudah dapat informasi kurang puas, silakan datang ke Kodim 0404 Muara Enim. Lokasinya di depan kantor Pemda, dekat terminal Muara Enim, dekat stasiun kereta api. Ada titik temunya udah di situ deh. Depan Masjid Agung Muara Enim. Masjid Agung Muara Enim, ya. Pokoknya titiknya ada di situ. Oke, Kanca Kunian, dan ingat tidak dipungut biaya. Gratis. Ya. Jadi siapapun orang yang menawarkan diri untuk bisa membantu meloloskan Kanca Kunian untuk menjadi anggota TNI AD, harap laporkan. Jangan percaya dan laporkan. Nah, betul. Jangan percaya dan laporkan ke Kodim. Betul. Ya, benar Pak ya? Iya, betul. Soalnya masih banyak ini, Pak. Iya, betul. Nah, masuk sekolah sekarang ada orang dalam. Betul. Tidak ada orang dalam, pokoknya untuk negara Indonesia gratis Pak ya. Semuanya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut biaya. Oke, semuanya, Kanca Kunian dari Jalan Era Kartini nomor 257 Muara Enim, saya di Jianggi dengan Bapak Letkol Armet Tri Budi Wijaya. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kami bercandanya kelewatan, kami ketawanya puas, lepas. Itu semuanya untuk kita. Oke, Kanca Kunian, sekali lagi selamat siang, sampai jumpa lagi, dan dengan segala kerendah hati saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, bye-bye.